Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Govil Global Oasis Virtual Learning. Nah, kali ini kita akan membahas latihan soal TOEFL exercise dari skill pertama sampai dengan kelima dalam bentuk pilihan ganda atau multiple choice. Seperti biasa, untuk yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dulu. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu tahu, selalu update video-video dari kita. Nah, kita ke latihan soal dulu. Jadi untuk yang belum mengetahui skill 1 sampai 5 itu apa aja sih, silahkan kalian cek di deskripsi ya. Jadi sebelum kita memasuki pembahasan soal ini, kalian agar lebih tahu dulu tentang bahasan yang akan kita laksanakan dalam bentuk soal dengan tipe skill 1 sampai dengan 5. Nah, ini adalah contohnya di sini. Ini saya ambilkan dari Longman ya, dari source atau sumber aslinya di sini. Oke, kita ke soal nomor 1. Nah, oke. The North Platte River bla 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 from Wyoming into Nebraska di sini. Oke, jadi saya sampaikan di sini satu di bawah. Jadi satu kalimat ini ya. Jadi dalam kalimat itu harus ada subjek dan juga verb ya. Jadi satu subjek dan satu verb di sini. Ini untuk nomor 1 di sini, the North Platte River, kita tentukan dulu mana subjeknya, mana objeknya ya. Ini subjek di sini ya, the North Platte River. Kemudian from Wyoming into Nebraska, ini bukan berupa verb ya. Jadi cirinya verb adalah menggunakan kata kerja atau ada to be-nya atau ada have said-nya itu ya, atau ada kata sifatnya lah ya. Yang pasti ciri-cirinya bisa dicek di video-video sebelumnya di situ. Nah, di sini kita diminta untuk mencari verbnya. Jadi verbnya di mana di sini ya. Kita coba yang poin E di sini, it flowed. Ini ada verbnya, tetapi di sini ada subjek juga ya. Berarti ini salah di sini. Kemudian ini ada flows, ini masuk ya, karena ini adalah verb juga. Kenapa ada tambahan s-nya di sini? Nanti saya jelaskan. Kemudian ini flowing, ini juga verb ya, bisa masuk. Kemudian with flowing water di sini, ini nggak bisa ya. Yang kita butuhkan di sini hanya verb saja di sini. Nah, ini ada dua pilihan yang masuk, ada pilihan B dan juga C. Kira-kira yang mana di sini? Oke, kalau kita ambil yang C di sini, perlu kalian ingat. Jadi untuk kata kerja ing itu harus diawali dengan to be ya. Jadi kalau subjek mau kita ingkan itu harus ada to be-nya. Jadi ini harusnya adalah to be plus kata kerja ing, tetapi di sini tidak ada to be-nya. Praktis di sini salah ya. Ini jawaban yang tepat adalah yang poin yang B ya. Nah, ini kenapa kok ada s-nya di sini? Nah, ini karena ini subjeknya adalah singular ya. Jadi singular itu apa sih? Singular itu adalah satu. Jadi kalau subjeknya satu, itu verbnya ditambah dengan s atau es, dan ini sudah tepat ditambah dengan s karena subjeknya singular. Jadi jawaban B sudah tepat di sini. Kemudian yang nomor 2 di sini, Biloxi receive di sini, ini verbnya di sini ya. Its name from a Sioux word meaning first people di sini. Oke, seperti biasa kita diminta untuk mencari mana subjeknya. Mana subjeknya di sini, karena verbnya udah ketemu dan kita diminta untuk mencari mana subjeknya. Biloxi ini subjek enggak? Wah, ini kita belum bisa mengetahui ya apakah ini subjek. Yang pasti ini kita tandai dulu ini sebagai noun atau kata benda ya, karena ada juga materi kan di sini kata benda tetapi fungsinya tidak sebagai subjek, tetapi bisa juga sebagai objek dari preposition. Nah, coba kita cek dulu pilihan jawabannya di sini. Ini ya. The city of Biloxi ini kalau kita masukkan ke atas ya, the city of Biloxi ini bisa ya receive. Jadi nanti dia akan berupa subjek. Biloxi ini adalah noun yang memperjelas kata city. Ini masuk di sini ya, masuk. Kita tahan dulu, jangan kita langsung benarkan. Kemudian di sini yang poin B, located in Biloxi. Ini kalau kita masukkan ini nanti rancu ya, rancu. Karena kenapa? Kita hanya perlu subjek saja di sini sebenarnya. Nah, ini kenapa jadi rancu? Kalau kita masukkan ini ya, located in Biloxi. Coba kita artikan dulu lah. Berlokasi di Biloxi menerima, ini kan nggak bisa ya. Jadi kita harus, kalau kita masukkan ke atas untuk yang poin B, itu kita kehilangan
subjek ya. Kita kehilangan subjek. Ini berarti nggak bisa. Kemudian yang si it is in biloxi ini juga nanti rancu juga kita masukkan di sini, juga subjeknya nggak ada di sini ya. Subjeknya juga nggak ada ini ya. Kenapa? Coba kita masukkan ini di biloxi menerima, kan nggak bisa ya. Jadi biloxinya nanti dia akan berubah menjadi objek, sedangkan subjeknya nanti tetap kita nggak menemukan. Jadi di sini salah. Ini juga sama, the tour included biloxi. Nah ini kalau kita masukkan juga sama ya, karena ini sudah ada subjeknya, ini ada verbnya. Jadi kalau kita masukkan di sini biloxinya jadi objek, dan yang kalimat belakang dia tidak mempunyai subjek. Berarti yang D salah. Jawaban yang paling tepat di sini adalah poin yang E. Ya, the city of Biloxi received its name from a Sioux word meaning first people. Kemudian yang ketiga di sini. Ya, ini ketiga. A pride of lions di sini. Oke, ini kalau kita lihat di sini, ini subjeknya di sini ya, of lions-nya ini bukan subjek ya. Subjeknya bukan lion ya, tapi adalah a pride-nya. Kenapa a pride-nya ini letaknya di awal? Jadi lions ini dia hanya menjelaskan a pride. Oke. Bla 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 up to 40 lions including 1 to 3 males, several females and cubs. Kita di sini diminta untuk mencari mana verbnya atau mana kata kerjanya di sini. Oke, yang E coba. A pride of lions can contain, bisa nih ya, ini verb ya, ini ada contain, ada can, ini can plus verb one ini bisa. Kemudian yang B, a pride of lions it contains, ini nggak bisa ya, karena ini ada subjek di sini, subjeknya sudah ada, berarti ini nggak bisa. Kemudian ini a pride of lions contain, ini juga verb ya, dia juga verb, dia bisa masuk di sini. Tetapi ingat di sini a pride di sini adalah singular, sama seperti soal nomor 1. Apabila singular atau satu, jadi kata kerjanya itu harus tambah dengan s atau es. Kata kerja pertamanya tambah s atau es. Jadi kalau kita mau menggunakan kata ini, kita tidak boleh menggunakan contain, tapi harus menggunakan kata contains ya. Jadi ini salah. Kemudian di sini ada containing, ini juga salah ya. Ini sama seperti bahasan kita nomor 1, bahwasanya kalau kata kerja ing harus diawali dengan to be. Di sini to be ditambah dengan kata kerja ing. Ini kehilangan to be-nya nggak ada di sini ya. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 3 adalah yang A. Oke, kemudian nomor 4 di sini bla bla bla. Tip plan are, ini verbnya di sini small and wide. T-plane ini dia bukan subjek ya, dia bukan subjek ya. Kenapa dia bukan subjek? Karena verbnya, karena verbnya di sini ada are. Are itu untuk plural ya. Jadi kalau singular itu dia menggunakan is, kalau are itu digunakan untuk yang plural atau lebih dari satu di sini. Nah, berarti kita coba mencari subjeknya ya. Ini mana subjeknya? Kuncinya apa? Kuncinya adalah lebih dari satu. Oke. The ini bukan subjek ya. Ini nggak bisa. On the T-plane ini juga nggak subjek di sini. Ya. Kemudian having flowers ini kalau kita masukkan ini ya. Ini kan dia satu kesatuan having flowers di sini ya. Kemudian apabila kita masukkan having flowers, the T-plane, otomatis ini nanti T-plane-nya dia akan menjadi subjek ya. Sedangkan kita tahu di sini T-plane-nya ini dia bukan sebagai subjek. Oke, kenapa? Karena harus lebih dari satu. Karena ada are di sini sebagai indikasi atau kata kunci dari verb-nya. Kemudian yang poin D, the flowers of the T-plant ini juga bisa, ini bisa di sini ya. Jadi bunga-bunga ini ya, tanaman teh di sini ya. Ini kata kuncinya adalah ini, flowers di sini. Oke, ini berarti jawabannya adalah benar. Kalau kita ambil yang C ini nanti akan merubah maknanya di sini, akan merubah maknanya. Tetap nanti subjeknya menggunakan T-plan. Jadi kita ambil mana yang subjeknya itu tidak T-plan, tetapi subjeknya adalah yang jamak. Di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita ke nomor 5 di sini ya. Nomor 5 di sini.
The tetracyclines bla 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 antibiotics are used to treat infections. Di sini ini verbnya di sini ya. Ini verbnya. Oke, di sini kita lihat ada dua koma di sini. Ini koma pertama, ada koma kedua di sini. Jadi ini materinya adalah positif di sini ya. Oke, jadi untuk kalimat yang memiliki dua koma ya, berarti struktur utamanya di sini the tetracyclines ini dia berupa subjek ya. Jadi kalau dua koma itu kan subjek, kemudian apositif ya, apositif koma, kemudian baru verb. Ini untuk yang dua koma. Nah, berarti gini adalah subjeknya udah jelas, verbnya udah jelas. Di sini kita diminta untuk mencari apositifnya. Jadi apositif itu nanti tidak berpengaruh terhadap subjek dan juga kalimat di sini. Oke, contohnya ini. Coba kita masukkan yang poin A di sini ya. Are a family of tetracyclines are a family of antibiotics. Ini nanti salah ya. Nggak bisa. Kenapa? Sudah ada verbnya dan ini ada verbnya lagi di sini. Kemudian ini ya, tetracyclines being a family antibiotics ini juga nggak bisa kita masukkan di sini. Kita kehilangan ini ya, kehilangan apa namanya kata ini of, dan juga ini ada kata beingnya. Being di sini nanti adalah bisa kita masukkan juga sebenarnya sih, tetapi nanti artinya akan berubah dia. Kemudian yang poin C, tetracyclines a family of antibiotics ini bisa ini ya, ini bisa. Jadi tetracyclines satu keluarga dari antibiotik digunakan, ini bisa ya. Tetracyclines their family is ini nggak bisa, ini ada apa namanya is-nya, ini jadi menjadi verb, sedangkan di sini sudah ada verbnya. Dan ini kita sebenarnya untuk materi ini bisa dicek di video di atas ini ya, untuk apositifnya. Oke, bisa dicek di atas. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C. Kemudian nomor 6 di sini. Any possible academic assistance from taking stimulants bla 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 marginal at best di sini. Oke, nomor 6 di sini ya. Jadi any possible academic assistance ini subjek di sini ya. Ini adalah subjek, kemudian kita diminta mencari mana verbnya. Oke. Sudah ada subjeknya, kita tinggal cari verb ya. Ingat, fokus hanya verbnya. Ini yang poin A ada it is, ini nggak bisa ya, ini salah. Kenapa? Ada it-nya, ini adalah indikasi subjek ya, berarti nggak bisa. Kemudian there is, ini juga nggak bisa, ini ya. Kita cuma butuh verbnya aja di sini, tidak butuh embel-embel seperti ini ya. Kemudian is ini bisa masuk to be, kemudian s ini dia bukan berupa verb di sini ya. Jadi ini adalah kata hubung di sini ya, atau connector. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C, is. Nomor 7. Henry Adams, born in Boston, bla bla bla, famous as a historian and novelist. Oke, di sini ada dua koma sama seperti soal nomor 5 di sini ya. Jadi kalau dua koma tentu saja di sini ini adalah subjeknya ya, kemudian ini adalah apositifnya. Oke, kita diminta untuk mencari mana verbnya. Ini ya, Henry Adams born in Boston became, ini bisa ini ya. Ini became, ini adalah verb, bisa. Kemudian and became, ini nggak bisa ya. Kenapa? Ada tambahan and. Kemudian ini juga nggak bisa. Ini adalah berupa subjek ya. Ini sudah ada subjeknya loh di sini ya. Kemudian and he became, ini juga nggak bisa ini ya. Ada imbuhan ininya. Dan juga ini ada imbuhan subjeknya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A, nomor 7. Nomor 8 sekarang. The major cause bla 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 the pull of the moon on the earth ya. Ini dia adalah subjeknya di sini ya. Ini adalah subjek. Ini ada cause-nya di sini. Ini adalah cause di sini, kita ambil subjeknya. Kemudian kita diminta untuk mencari mana verbnya di sini. Nah, pilihannya itu sangat rumit sekali di sini ya. Ada embel-embelnya banyak sekali di sini. Coba kita kupas satu-satu. The ocean tides are the major cause. The ocean tides are, ini kurang ini ya.
Ini ada R ini kita salah di sini karena kaos di sini adalah singular di sini ya, singular, jadi nggak bisa kita menggunakan R, salah. Kemudian B, the major cause of ocean tides is, ini bisa ini ya, ada kata is ini indikasi adalah satu di sini, dan juga ada kata of ini sebagai connector di sini. Kemudian yang C, the major cause of the tides in the ocean, the pool, ini nggak bisa ini, jadi kita tidak menemukan verbnya di sini ya, verbnya nggak ada. Kemudian nama yang poin D, the major cause the ocean tides, ini juga sama ini ya, verbnya ini juga nggak ada di sini. Jadi jawaban yang paling tepat ya di sini adalah yang B. Kita akan nomor 910 di sini. Still a novelty in the late 19th century, bla bla bla, limited to the rich di sini. Ini verbnya di sini, tetapi kita perlu imbuhan di sini ya. Oke ini. Oke di sini verbnya di sini ya. Still a novelty in the late 19th century, ini dia bukan subjek. Nah, di sini apabila terdapat satu koma di sini ya. Apabila satu koma itu nanti strukturnya adalah apositif dulu ya. Apositif, koma, subjek. Nah ini berarti kita diminta mencari mana subjeknya. Untuk yang A ini bukan subjek di sini ya. Ini was fotografi, ini juga dia kebalik ini ya. Harusnya kan subjek dulu dia. Ini baru to be, ini kurang tepat. Ini it was photography. Kalau ini kita masukkan ke atas ini subjek, ini verb ya. Jadi nanti verbnya ganda, nggak bisa kita. Kemudian di fotografi ini subjek bisa ya. Photography was limited to the rich. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D di sini. Dan nomor 10, computerized map of the freeways using information gathered by sensors embedded in the pavement bla 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 on a local cable channel during rush hours di sini. Oke, ini subjeknya ini ya, a computerized map. Ini subjeknya. Ingat ada indikasi A, berarti itu adalah singular atau satu jumlahnya. Kita disuruh mencari, ini verbnya nggak ada ya. All the freeways using information gathered by sensors embedded in the pavement bla 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 on a local cable channel during rush. Kita disuruh mencari mana verbnya. Verb tetapi singular ya, dimana itu jumlahnya satu. Ini yang 10 airs, ini bisa ini ya. Ini jadi kata kerja pertama ditambah dengan s atau es, ini masuk di sini. Kemudian airing, ingat ya, kalau kata kerja ing itu harus diawali dengan to be ya, to be plus verb ing. Jadi ini salah. Kemudian air ini juga salah ya, karena kenapa singular harus tambah dengan s atau es, ini to air. Ini salah juga di sini karena ada awalan to di sini. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang A. Oke. Nah, seperti itu dulu untuk latihan soal kita kali ini. Bagaimana cara mengerjakan soal-soal TOEFL. Exercise 1 sampai dengan exercise 5. Untuk yang belum subscribe silahkan kalian subscribe. See you on the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.